Dimuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala tulusan hati kita, dengan segala kerinduan kita akan kasih Allah. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh. Ku rasakan kehadiran. Mari kita rasakan kuasa kasih Allah yang sudah menolong dalam kehidupan kita. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita rasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita rasakan kuasa Allah yang sudah melingkupi kehidupan kita. Pertolongan-pertolongan Allah yang sudah kita terima. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran.
kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau kami boleh rasakan segala kasih dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami boleh merenungkan segala kasih dan kemurahan Engkau hari lepas hari ya Bapa, hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rasakan pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hingga sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ya Bapa. Allah masih satukan kami. Allah masih beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh berbakti, beribadah, memuji dan memuliakan. Semua bukan karena kekuatan kami. Semua bukan karena hasil lidah kepandaian kami ya Bapa. Semua hanya karena anugerah dan kasih yang dari Engkau. Curahkanlah sore hari ini ya Bapa, untuk kami mujizat dan kasih kemurahan Engkau lebih lagi ya Bapa. Sehingga kami benar-benar ada dalam kasih-Mu dan mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh senantiasa melakukan setiap kehendak Engkau. Terima kasih. Sebentar kami mau memuji memuliakan nama Engkau. Layakkan kami, kuduskan kami, Allah yang menilik setiap hati kami. Sehingga sore hari ini kami benar-benar layak untuk kami memuji dan membesarkan nama Engkau. Satukan kami di dalam pelayanan Engkau yang indah, di dalam urapan kuasa Roh Kudus Engkau. Allah mengampuni segala ketidaktaatan kami, Allah mengampuni segala pelanggaran kami, Allah mengampuni semua yang tiada layak, yang tiada berkenan di hadirat Engkau. Sehingga sore hari ini ya Bapa, kami benar-benar layak untuk memuji, untuk kami beribadah, untuk kami berbakti kepada Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Ada sukacita, bangkit serukan nama Yesus.
silakan duduk. Puji akan nama Tuhan. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama buat segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kalau firman Allah katakan, jangan pernah berharap pada manusia. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, tetaplah percaya hanya kepada Yesus. Sebut nama Yesus. Yesus adalah yang luar biasa. Karena hanya dialah gunung batu kita. Hanya dialah penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ada amin? Bahwa Tuhan juga gunung batu. Percaya hanya kepada Dia, Yesus sebagai perisai. Aku percaya akan Dia dan untuk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup, yang mampu untuk menolong kehidupan kita. Tentu saja kau berkaum muda, kaum ibu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Amin. Pujikan nama Tuhan. Tuhan memberkati pujian kaum ibu bahwa darah Yesus yang sangat ajaib bagi kita yang mau percaya dan mau terima darahnya dengan sukacita. Pujikan nama Tuhan. Kiranya pujian tidak kami panjang lebarkan lagi. Tiba saatnya kita akan terima sabda firman Allah. Mari kita siapkan hati kita. Bukan karena dengan kekuatan kita datang kepada Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita cari wajahnya. Kita datang hanya kepada Tuhan, kita mencari Yesus. Holy Yesus. Dengan kekuatan kita dan dengan kekuatan semuanya karena Engkau dapat jalani hidupku. Oh, yang di samping tak mampu sebagai harapan di dalam kehidupan kita. Yesuslah yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, hanya Yesus yang menopang kehidupan kita. Mari kita pandang Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hanya Yesuslah sebagai harapan di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah datang pertolongan kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Kita bisa hidup
bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita. Semua anugerah yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersama masuk di dalam doa. Nanti Ibu Carolina untuk pimpin di dalam doa untuk firman Allah kepada hambanya yang bertugas kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Petang hari ini kami berkumpul di tempat ini hanya karena kemurahan Engkau ya Bapa. Sepanjang hari Engkau telah melindungi kami dan memberkati kami ya Bapa. Yesus, kami mulai kebaktian ini biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan menyambut firman-Mu Yesus, kiranya Engkau lembutkan setiap hati kami ya Bapa, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan Engkau layakkan kami Yesus. Engkau juga memberkati sebentar hamba-Mu yang Kau percayakan membawakan firman-Mu Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Bapa. Tuhan, kami akan sebentar lagi menyambut firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan pertengahan ini hingga akhirnya. Biar hanya Roh Kudus-Mu yang memimpin kebaktian ini. Petang kita kembali untuk yaitu beribadah Kristus, dan kita akan kembali juga belajar Tuhan. Mari kita akan buka dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Tuhan itu baik, ya. Saya beri judul firman Allah, Tuhan itu baik. Kita baca ayat tersebut bersama-sama. Satu ayat saja ya. 2 Timotius 3 ya, ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, mari semua, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara cari 1 Timotius mungkin ya. 2, ada 1, ada 2. Tidak baca 3, 1, 2, 3 kok tidak ada suaranya ngangkat suara. Ayo kembali satu lagi, ulangi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan ya. 4 hal ya. 4 hal saudara coret Alkitab ya, garis bawahi saudara ya. Alkitab saudara garis bawahi masing-masing. Yang pertama, segala tulisan yang diurapi oleh Allah ya, yang diilhami oleh Roh Kudus ya, memang bermanfaat untuk mengajar. Itu 1. Memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua itu, yang ketiga, memang untuk ya, firman Allah memperbaiki kelakuan. Yang keempat, memang firman Allah untuk mendidik ya, orang dalam kebenaran. Semua ya, saudara yang dikasih Tuhan, semua firman Allah itu yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Memang ayat atau tulisan ini semua ya manusia ya yang nyusun ya. Tapi kalau tulisan ini yang menulis semua Tuhan Yesus Kristus ya, mungkin agak ya kerepotan ya Tuhan Yesus. Jadi diilhami oleh Allah, yang dicetak ya, yang ditulis yaitu
manusia. Tetapi di sini dalamnya, saudara ya, yang kita perhatikan dalamnya ya, firman Allah yaitu yang diurapi oleh Roh Kudus memang bermanfaat, ya, berfaedah, ya, berguna. Ya. Kalau firman Allah tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak ada artinya, untuk apa kita mempercayai firman Allah? Untuk apa kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus? Sebab firman Allah, saudara, ingat Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah. Yohanes pasal yang pertama itu ya, bahwa Allah ya, itu adalah firman, dan firman itu juga Allah sendiri. Jadi bermanfaat. Pertama tadi, saudara, firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus memang bermanfaat ya, atau berguna, berarti ya. Penting, saudara, kita diberi oleh firman Allah sebab itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Dua, ya, untuk memperbaiki hidup kita. Ya. Tadi dikatakan yang kedua, dikatakan untuk untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang. Yang kedua, ya, yang kedua untuk memperbaiki hidup saudara dan saya. Ya. Lalu yang ketiga, membawa hidup kita yang lebih, ya, yang lebih baik lagi. Sebab apa? Itu sifatnya mengajar, mendidik, membawa yang sangat indah ya di dalam kehidupan kita. Lalu yang seterusnya, firman Allah itu selalu ya, mengarahkan. Jadi dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran, mengarahkan. Ya. Firman Allah itu selalu mengarahkan dan menuntun kita dalam kebenaran, ya. Di dalam kebenaran hidup kita, di dalam kebenaran. Sekarang ya, saudara, sekarang yang akan kita pelajari bersama-sama, semua apa yang Tuhan tulis itu, saudara ya, apa yang Tuhan semua itu firmankan itu ada artinya semua, ada gunanya semua, ada manfaatnya semua, ada faedahnya semua. Kalau firman Allah ya dan amin ya, firman Allah itu selalu digenapi dan janjinya Allah itu selalu ditepati. Nah, seperti ayat ini membawa di dalam kehidupan kita orang percaya ya, orang percaya ya, orang percaya sama Tuhan pasti dibawa saudara dan saya kepada yang baik. Jadi 4 hal ini, saudara, firman Allah 4 hal ini supaya menjadikan hidup kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih yaitu kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab di situ dikatakan tadi ya, pertama, kedua, ketiga, keempat tadi dikatakan bermanfaat. Ya. Firman Allah memang bermanfaat untuk membawa dalam kehidupan kita, untuk mengajar, untuk membawa di dalam hidup kita ini menuju kepada kebaikan. Sebab di situ dikatakan tadi untuk mengajar, lalu untuk menyatakan kesalahan, kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita yang enggak baik, yang enggak benar,
diubah ya, sama Tuhan, dijadikan yang baik ya, sebab diajar ya, ya katakan untuk mengejar, untuk menyatakan kesalahan yang baik, lalu dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki sifat dan sikap hidup saudara dan saya. Bapak-bapak, ini kalau Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berbicara dalam kehidupan kita, hidup kita tambah hari, ya, tambah semakin indah, tambah semakin baik ya, di dalam kehidupan kita sebab Tuhan Yesus Kristus yang ada. Jadi untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini yang lebih baik dan sangat baik ya, ya katakan ayat tadi ya, seterusnya bagian yang ketiga, kesalahan untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan ya, yang baik, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk membawa saudara dan saya menuju kepada kehidupan yang baik, menuju kehidupan yang benar. Semua kalau firman Allah kita renungkan saudara ya, semua itu membawa di dalam kehidupan kita, tidak ada yang akan menuntun kita, membawa kita ya, diluntrung nih kita ya, yaitu masuk dalam neraka, mungkin enggak. Firman Tuhan selalu membawa dalam hidup kita, selalu menyertai dan memimpin hidup kita, membawa kepada yang baik. Nah, itu sebabnya di dalam suratan Timotius ini ya, Paulus nasihati, ini anak didiknya. Rasul Paulus mempunyai anak didik, yaitu Timotius ini. Nah, supaya diarahkan yang baik. Pada petang hari ini kita diarahkan langsung kepada firman Allah. Saudara dan saya langsung diarahkan kepada yaitu kebenaran firman Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan membawa hidup kita dipimpin dan disertai oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itu saudara yang akan membawa di dalam kehidupan kita sifat firman Allah itu selalu membawa, mendidik, memperbaiki yang rusak. Kata pujian kaum ya, wanita yang rusak, ya, yang sudah salah, yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang sangat mulia, yang sangat indah, yang akan menuju atau membawa kepada kebenaran. Nah, ini sore ini atau petang ini, apa yang Tuhan katakan, Tuhan ajarkan, semua membawa kepada kita menuju kepada yang baik. Tidak ada yang menuju kepada yang salah, kepada yang baik, kepada yang benar, dan kita memiliki tujuan motivasi kita yang baik, tentunya yang baik. Coba kita akan lihat ya, kita tinggalkan sebentar ya, supaya firman Allah itu sifatnya ya, mendidik dalam hidup kita. Amsal Sulaiman 15 ayatnya yang ke-33. Kita baca, kita temukan dulu, kita baca bersama-sama. Kitab Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-15, Amsal Sulaiman 15 dengan ayatnya yang ke-33 ya. Ayatnya yang ke-33 sudah kita baca bersama. Amsal Sulaiman 15 dengan ayatnya yang ke-33. 3, 2, 1.
Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Saudara baca kitab Amsal Sulaiman dari pasal pertama sampai ayat yang pasal yang terakhir, saudara menemukan kata-kata yang sangat banyak tentang menasihati, menegur, mengingatkan, itu di dalam Amsal Sulaiman. Kalau di dalam kitab Mazmur itu sifatnya pujian dan nyanyian dan pujian-pujian syukur, sebab yang menciptakan itu Raja Daud sebagai yaitu pemimpin atau pemain kecapi, penari, saudara. Jadi di situ sangat banyak pujian-pujian di kitab Mazmur. Tetapi dalam kitab Amsal Sulaiman sifatnya menegur, menasihati, menempelak, mendidik, membawa orang kepada kebenaran. Seperti ayat ini, seperti ayat ini dikatakan orang yang takut akan Tuhan adalah dikatakan didikan yang mendatangkan hikmat. Tuhan mendidik di dalam kehidupan kita, dan firman Allah mengingatkan kita kalau kita dididik oleh firman Allah itu pasti mendatangkan kebaikan. Di dalam 4 hal tadi Timotius bermanfaat, memperbaiki kelakuan dan seterusnya tadi. Mendidik sifatnya mengajar, sifatnya membawa kepada kita menuju kepada kebaikan, kepada kebenaran. Lalu dikatakan bagian atas tadi mendidik adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang merendahkan diri, kerendahan hati, merendahkan hati ini di hadapan Tuhan, dia katakan mendahului kehormatan. Bukan mendahului kesombongan, mendahului kehormatan, sebab dia merendahkan hati. Kerendahan hati. Jadi ditulis seterusnya oleh Sulaiman mendahului kehormatan. Kalau kita merenungkan, saudara merenungkan sejenak dalam Amsal Sulaiman itu semua sifatnya membawa kebenaran, membawa yang terbaik, mengingatkan kita, juga menegur dalam hidup kita, lalu juga membawa dalam kehidupan kita ini apa yang salah, memperbaiki yang salah, kelakuan yang salah. Timotius tadi katakan, nah ini sama saudara dengan Amsal ini, memperbaiki yang salah, mendidik di dalam kebenaran. Di situ dikatakan akhirnya orang yang memiliki kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau saudara dan saya ada orang yang menghargai kita, menghormati kita dengan apa yang orang itu lakukan, tentu kita senang. Kita tentu bangga, lain dengan sombong, jangan disamakan antara bangga dengan sombong. Bangga karena orang itu selalu yaitu
menghormati, menghargai saudara. Ini saudara yang Amsal Sulaiman tulis supaya saudara dan saya memiliki yaitu roh hikmat. Roh hikmat yang daripada Tuhan atau karunia yang daripada Tuhan, kita bisa melakukan dan kita bisa seperti ayat yang bagian bawah tadi, mendahului kehormatan sebab kita belajar merendahkan diri atau kita merendahkan hati kita. Firman Tuhan itu selalu dan sifatnya membawa hidup saudara dan saya kepada kebaikan. Tidak ada saudara firman Allah itu yang akan membawa dalam kehidupan kita menuju kepada kebinasaan, kehancuran. Ya. Kecuali itu ulah atau manusiawinya sendiri. Ya. Manusianya sendiri yang berbuat itu bisa terjadi. Tetapi kalau firman Tuhan, ya, firman Allah yang kita percayai, ya, yang kita percayai membawa kita, menegur kita, menempelak kita, mendidik kita menuju kepada kebenaran dan menuju kepada kehormatan. Dalam ayat tadi dikatakan mendatangkan didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, sekarang kita kembalikan kepada yaitu hidup saudara dan saya masing-masing. Kalau saudara dan saya ingin yaitu orang lain, ya, saya katakan orang lain, ya, menghargai di dalam hidup kita, ya, menghormati di dalam kehidupan kita, apa? Tentu kita pun juga harus, ya, sama dengan apa yang orang itu lakukan dalam hidup kita. Jadi saling menghargai, saling menghormati seperti pada petang hari ini dalam firman Allah, ya. Sebab itu sifatnya membawa kepada kebaikan hidup saudara dan saya sebagai manusia. Kita ini hidup, ya, di dalam dunia sebagai manusia itu, ya, kita dihormati orang lain, kita dihargai orang lain, terus ada, ya, timbal baliknya. Orang itu baik kepada kita, kita pun juga harus bisa baik kepada orang tersebut. Itu sebabnya Sulaiman menulis didikan, ya, mendidik dalam kehidupan saudara dan saya itu sangat berfaedah, sangat berguna. Kalau saudara dan saya dididik, ya, oleh kebenaran firman Allah yang akan menuju, yang akan membawa hidup saudara dan saya lebih baik lagi. Saya bacakan bagian bawah tadi. Dan kerendahan hati, ya, mendahului kehormatan. Mendahului kehormatan. Pujiakan nama Tuhan. Apa yang firman Allah berikan kepada kita, ya, Tuhan itu punya rencana yang sangat baik. Tuhan itu punya rencana yang sangat indah. Tuhan itu punya rencana yang sangat mulia. Jadi saudara dan saya selalu merenungkan keajaiban Tuhan, ya. Didikan Tuhan kita renungkan, ya. Tambah hari kita tambah diperbaiki, ya. Tambah kita disuruh lebih dekat kepada Tuhan dan kita dibaharui
dari sehari ke sehari, ya, hidup kita pasti berguna. Hidup kita pasti, ya, mengalami suatu ketenangan sebab bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ayat yang kita sudah baca ini supaya kita, ya, selalu merenungkan. Ya, katakan ayat tadi, kita mau belajar merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan, ya, tidak, ya, istilahnya tinggi hati atau menyombongkan. Kalau enggak aku tidak bisa. Tuhan Yesus tidak suka hal itu, tetapi suka, ya, Tuhan Yesus Kristus yang rendah hati, merendahkan diri, mendahului suatu kehormatan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus pada petang ini. Apa yang Tuhan lakukan, ya, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, semua itu akan kita bawa kepada yang terbaik dan yang lebih baik lagi, ya, dan yang sangat baik. Puji akan nama Tuhan. Apa yang kita akan, yaitu renungkan bersama-sama supaya Tuhan Yesus Kristus menolong hidup kita, memberkati dalam hidup kita, lebih kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita, yaitu melakukan akan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tuhan menegur kita, kita berterima kasih. Tuhan mendidik kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ditegur, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang penting kita tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam renungan pada petang hari ini. Yang penting adalah kita tetap berharap, percaya akan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Sekian, ya. Sekian dalam renungan firman Allah. Ya. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Indah Rencanamu Tuhan. Tuhan sangat indah. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Rencanamu Tuhan di dalam hidup, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti, sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong
padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan, haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti, tapi mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh haleluya. Masuk dalam doa bersama-sama. Rivina angkat dalam doa. Dipersilakan untuk kembali. Puji Tuhan, kita ibadahnya kita dan untuk kita waktu pemuda minggu jangan lupa minggu terakhir dan Tuhan berkati. Kita akan mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat lagi pujian tadi, tapi ku mengerti. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasa
merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat, ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencanamu adalah indah bagi hidup kami bersama pada petang ini ya Tuhan. Segala nasihat kebenaran firman-Mu yang sifatnya membawa dalam kehidupan kami kepada kebenaran ya Bapa, agar kami Tuhan Yesus tidak yaitu menyimpang dan tidak keluar dari jalur firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada petang hari ini, memberkati kami semua yang sudah hadir pada petang ini ya Bapa. Terima kasih besar wanita yang ada berlatih pujian, persembahan jemaat mengerjakan Tuhan memberkati. Selesainya Tuhan kami pulang, Allah menyertai, bungkus kami dengan darah Kristus sepanjang malam beristirahat, tetap kami ada dalam kesehatan, tetap dekat dalam urusan penyertaan Allah yang luar biasa indahnya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Kau, ibadah awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih baik saudara kalian, kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini. Dialah senantiasa sukacita, damai sejahtera, kebenaran membawa hidup kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, serahkan semuanya dalam tangan Engkau ya Bapa. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami. Kami memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada petang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.